Kembali belajar bersama Bu An. Patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak Ibu yang kelas 9 bab 3 transformasi geometri. Kita akan belajar kekongruenan anak-anak. Baik, Ibu langsung membahas. Subbab D, kekongruenan. Indonesia memiliki keberagaman budaya yang patut kita ketahui bersama-sama. Gambar 3.41 berikut ini menunjukkan salah satu bentuk budaya di Indonesia, yaitu rumah adat Minangkabau. Ada hal menarik yang perlu kita cermati di dalam rumah adat tersebut, yaitu tentang jendelanya. Hal menarik tersebut akan kita pelajari di dalam subbab ini dengan menghubungkannya dengan translasi, refleksi, dan rotasi. Oleh karena itu, ayo kerjakan eksplorasi 3.8. Eksplorasi 3.8 menyelidiki rangkaian translasi, refleksi, dan rotasi. Tahukah kalian karakteristik bayangan hasil translasi, refleksi, dan rotasi? Apakah karakteristik tersebut akan tetap sama jika ketiga transformasi tersebut dikombinasikan? Ayo kita selidiki. Kegiatan ke-1, perhatikan gambar 3.42 berikut. Gambar tersebut menunjukkan bayangan sebuah objek setelah dilakukan translasi, refleksi terhadap sebuah garis atau rotasi. Kita cermati gambarnya. Gambar yang ke-1 ini ditranslasi anak-anak, digeser. Gambar yang kedua ini direfleksi atau dicerminkan. Dan gambar yang ketiga ini dirotasi berlawanan arah jarum jam anak-anak. Berdasarkan gambar 3.42, temukan persamaan dan perbedaan bayangan hasil translasi, refleksi, dan rotasi. Baik Ibu bahas di sebelah kanan, persamaannya, bayangan hasil translasi, refleksi, dan rotasi memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan objek aslinya. Ini bentuk dan ukurannya sama, ini disebut dengan kongruen anak-anak. Perbedaannya, posisi dan arah bayangan untuk tiap-tiap transformasi, baik itu translasi, refleksi, dan rotasi, dapat berbeda dengan objek aslinya. Arah bayangan hasil translasi sama dengan objek aslinya anak-anak, kita cermati ini. Selanjutnya, arah bayangan hasil refleksi terbalik dengan objek aslinya, dan arah bayangan hasil rotasi mengikuti arah rotasi objek. Kegiatan kedua, berdasarkan pengamatan terhadap gambar 3.42, Sondang berpendapat bahwa bayangan hasil translasi, refleksi, dan rotasi memiliki bentuk dan ukuran yang sama terhadap objek aslinya. Menurut kalian, apa maksud dari pendapat Sondang tersebut? Apakah kalian setuju? Mengapa? Baik, Ibu memberi alternatif jawaban. Maksud dari pendapat Sondang adalah translasi, refleksi, dan rotasi tidak mengubah bentuk dan ukuran objek aslinya. Saya setuju dengan pendapat Sondang tersebut karena bayangan hasil translasi, refleksi, dan rotasi bentuk dan ukurannya sama dengan objek aslinya. Ke kegiatan ketiga, sekarang kalian akan menemukan karakteristik bayangan yang diperoleh dari rangkaian transformasi. Yang A, gambar 3.43 berikut menunjukkan rangkaian transformasi terhadap suatu objek. Kita cermati anak-anak, ini gambar yang ke-1, gambar kedua, dan di sini gambar yang ketiga. Transformasi apa saja yang digunakan untuk mengubah objek asli? Gambar paling kiri menjadi bayangan akhir gambar paling kanan. Ibu bahas di sebelah kanan, ini yang ke-1 ini ditranslasi anak-anak dari kiri bawah ke kanan atas. Setelah itu direfleksi terhadap garis tengah dari ini bidang persegi ini anak-anak. Ini pembahasannya ada di bawah. Transformasi yang mungkin dapat digunakan adalah pertama, translasi dari pojok kiri bawah ke pojok kanan atas. Kedua, refleksi terhadap garis tengah kotak. Lanjut yang B, perhatikan gambar 3.44 berikut. Kita cermati gambarnya, ini gambar ke-1, gambar kedua, dan gambar ketiga.
transformasi apa saja yang dikenakan pada objek asli untuk menjadi bayangan akhir. Kita cermati di sebelah kanan pembahasannya. Ini ditranslasi dari kiri bawah ke kanan bawah, selanjutnya dirotasi 180 derajat searah jarum jam. Setelah dirotasi anak-anak, ini direfleksi terhadap diagonal dari kotak ini anak-anak. Pembahasannya di bawah. Transformasi yang mungkin dapat dikenakan pada objek asli adalah: pertama, translasi dari pojok kiri bawah ke pojok kanan bawah. Kedua, rotasi sebesar 180 derajat searah jarum jam. Selanjutnya, transformasi ketiga adalah refleksi terhadap diagonal kotak. Lanjut yang C, cermati kegiatan transformasi pada gambar 3.45 berikut. Kita cermati ini gambar ke-1, gambar kedua, dan gambar ketiga. Rangkaian transformasi apa saja yang mengubah objek asli menjadi bayangan akhir? Kita cermati pembahasannya di sebelah kanan anak-anak. Ini pertama, ini kita geser ke atas anak-anak, dari kiri bawah ke kiri atas. Ini kita geser atau kita translasi. Selanjutnya ini kita rotasi dengan titik pusat rotasi dengan pusat rotasi di sini anak-anak, di sini ini kita rotasi membentuk gambar yang ketiga. Penjelasannya di bawah. Transformasi yang dapat mengubah objek asli menjadi bayangan akhir adalah: pertama, translasi dari pojok kiri bawah ke pojok kiri atas, selanjutnya rotasi dengan pusat rotasi di pojok kanan atas. Ke kegiatan D, menurut kalian apa karakteristik bayangan hasil rangkaian translasi, refleksi, dan rotasi? Menurut saya, karakteristik bayangan hasil rangkaian translasi, refleksi, dan rotasi sama dengan bentuk dan ukuran objek aslinya. Lanjut ke kegiatan keempat, gambar 4. Lanjut ke kegiatan keempat, gambar 3.46 menunjukkan dua pasang objek awal yang berwarna biru dan bayangannya yang berwarna merah setelah mendapatkan satu atau lebih transformasi. Kita cermati gambar A anak-anak. Di sini untuk yang berwarna biru, sudut-sudutnya 56 derajat, 41 derajat, dan 83 derajat. Ukuran sisinya 8, 12, dan 10. Gambar kedua anak-anak, besar sudutnya 56 derajat, 83 derajat, 41 derajat. Berarti sudut-sudut yang bersesuaian sama, tetapi ukuran panjang sisinya berbeda anak-anak. Di sini 12, di sini 15, di sini 18. Jadi bentuk dan ukurannya berbeda. Untuk gambar B kita cermati. Untuk sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama, 56 derajat, 41 derajat, 83 derajat. Sisi-sisi yang bersesuaian juga sama, 8, 12, dan 10 anak-anak. Pertanyaan A, berdasarkan gambar 3.49 tersebut, apakah ada pasangan itu A atau B yang memiliki karakteristik yang sama dengan transformasi pada soal nomor 1 dan 3? Mengapa? Jawabannya ada anak-anak, yaitu pasangan B karena pasangan tersebut memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Bentuknya sama persis anak-anak, sama dan sebangun atau kongruen ini anak-anak istilahnya. Pertanyaan B, jika di bagian 4A kalian menemukan pasangan yang diminta, carilah rangkaian translasi, refleksi, atau rotasi yang mengubah segitiga awal berwarna biru menjadi bayangannya segitiga merah dalam pasangan itu. Ibu memberi alternatif jawaban. Transformasi pada gambar B yang dapat digunakan adalah: pertama, translasi ke kanan atas anak-anak. Ini dari sini, ini ke kanan atas, ini ke sini anak-anak. Ini dari sini ke sini, nanti bentuknya masih seperti yang biru. Kemudian rotasi berlawanan arah jarum jam dengan pusat rotasi di titik sudut yang memiliki besar sudut 56 anak-anak. Dari sini bentuknya nanti kan seperti ini, seperti di sini ditranslasi berlawanan arah jarum jam, maka membentuk bangun yang berwarna merah. Di dalam eksplorasi 3.8 kalian telah menemukan karakteristik penting translasi, refleksi, dan rotasi. Karakteristik tersebut dirangkum dalam sifat 3.6 berikut. Sifat 3.6 karakteristik translasi, refleksi, dan rotasi. Jika suatu objek dikenakan transformasi tunggal,
atau rangkaian transformasi dari translasi, refleksi, atau rotasi, bayangannya memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan objek aslinya. Jika dua bangun datar memiliki bentuk dan ukuran yang sama, terdapat transformasi tunggal atau rangkaian transformasi dari translasi, refleksi, atau rotasi yang membuat bangun datar pertama tepat berimpit dengan bangun datar kedua. Berdasarkan sifat 3.6 tersebut, translasi, refleksi, dan rotasi tidak mengubah bentuk dan ukuran objek yang ditransformasikan. Karena alasan ini, translasi, refleksi, dan rotasi disebut dengan transformasi kaku. Untuk lebih mengetahui penggunaan sifat 3.6, cermati contoh 3.10 berikut ini. Contoh 3.10 menggunakan karakteristik transformasi kaku. Gambar 3.47 berikut memperlihatkan dua pasang bangun datar. Ada bangun datar A jajar genjang, ini satu pasang, dan yang B persegi panjang juga satu pasang. Apakah ada suatu transformasi kaku atau rangkaiannya yang membawa bangun datar pertama yang berwarna merah ke bangun datar kedua yang berwarna biru? Jelaskan. Alternatif penyelesaiannya yang A. Untuk gambar 3.47a, kedua jajar genjangnya memiliki sudut dalam yang berbeda. Padahal transformasi kaku menjaga bentuk dan ukuran dari objek dan bayangannya. Dengan demikian, tidak ada transformasi kaku atau rangkaiannya yang membawa jajar genjang pertama berwarna merah untuk bisa berimpit dengan jajar genjang kedua yang berwarna biru. Lanjut yang B, pada gambar 3.47b, persegi panjang merah memiliki panjang dan lebar sama dengan persegi panjang biru. Dengan demikian, kedua persegi panjang tersebut memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Oleh karena itu, dalam kasus ini ada rangkaian transformasi kaku yang membawa persegi panjang kiri untuk berimpit dengan persegi panjang sebelah kanan. Rangkaian transformasi kaku tersebut diilustrasikan pada gambar 3.51 berikut. Kita cermati dari yang A, ini digeser anak-anak, setelah digeser ini atau ditranslasi, yang B ini dirotasi anak-anak. Pada gambar 3.48, transformasi pertama yang digunakan adalah translasi yang menggeser persegi panjang ke atas dan ke kanan. Setelah itu, bayangannya dirotasikan dengan sudut pusat salah satu titik sudutnya dengan besar sudut 90 derajat. Dari sini ini anak-anak, dari sini digeser ke dirotasi ke di sini berlawanan arah jarum jam 90 derajat anak-anak. Dengan rangkaian dua transformasi tersebut, persegi panjang pertama tepat berimpit dengan persegi panjang yang kedua. Lanjut ke materi Ayo mencoba anak-anak. Perhatikan gambar 3.49. Apakah ada transformasi kaku atau rangkaiannya yang membawa bangun datar pertama untuk berimpit ke bangun datar kedua? Jika ada, tunjukkan transformasinya. Baik Ibu bahas anak-anak. Langkah yang ke-1, ini kita translasi ke atas anak-anak untuk bangun yang berwarna biru. Setelah ditranslasi, ini kita refleksi ini dengan garis yang berada tepat di antara kedua bangun ini. Penjelasannya di sebelah kanan. Ada rangkaian transformasi kaku yang dapat membawa bangun datar pertama untuk berimpit ke bangun datar kedua. Transformasi pertama yang dapat digunakan adalah translasi ke atas, kemudian bayangannya direfleksikan terhadap garis yang berada di antara kedua objek. Dengan rangkaian dua transformasi tersebut, objek sebelah kiri tepat berimpit dengan objek sebelah kanan. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.